Halo semua, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang sosial kapital dalam tenaga kerja. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu Ajeng, Badrus, Eva, Ika, Reni, dan Winda. Oke, jadi apa sih sosial kapital itu? Mari kita bahas. Jadi, sosial kapital pertama kali didiskusikan pada tahun 1916 dan sosial kapital yang kontemporer ditawarkan pertama kali oleh Baudy pada tahun 1986. Sosial kapital merupakan konsep yang baru yang dalam teori pembangunan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ada beberapa pengertian sosial kapital menurut para ahli, seperti menurut Francis Fukuyama tahun 1995, menurut Robert Putnam tahun 1993, menurut Jonathan Haturnen tahun 2005, dan yang terakhir menurut Bank Dunia. Jadi, kesimpulannya adalah kapital sosial adalah di mana terciptanya kepercayaan di antara anggotanya, juga tercipta jaringan adanya norma dan nilai yang memungkinkan untuk kerjasama. Kapital sosial ialah ketika kelompok dan kerjasama yang ada dalam struktur sosial bersifat melekat dan menjadi aturan bersama seluruh masyarakat dan muncul menjadi tindakan sehari-hari dalam suatu masyarakat. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja dapat diartikan sebagai suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Pasar tenaga kerja ini diselenggarakan dengan maksud untuk mengkoordinasi pertemuan antara para pencari kerja dan orang-orang atau lembaga-lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Nah, ada dua pengaruh sosial kapital dalam pasar tenaga kerja, yaitu pertama penyelenggaraan pasar tenaga kerja, kedua fungsi dan manfaat sosial kapital dalam tenaga kerja. Penyelenggaraan pasar tenaga kerja yaitu ada 4. Pertama, jadi di Indonesia penyelenggaraan bursa tenaga kerja ditangani oleh Departemen Tenaga Kerja atau yang disebut Depnaker. Kedua, orang-orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja dapat melapor ke Depnaker dengan menyampaikan jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan beserta persyaratannya. Dan yang ketiga, kemudian Depnaker akan mengumumkan kepada masyarakat umumnya tentang adanya permintaan tenaga kerja tersebut. Dan yang terakhir, sementara itu, para pencari kerja atau pemilik tenaga kerja dapat mendaftarkan dirinya kepada Depnaker dengan menyampaikan keterangan-keterangan tentang dirinya. Selain Depnaker, bahwa di Indonesia juga berkembang penyelenggaraan bursa tenaga kerja swasta yang biasa disebut perusahaan penyalur tenaga kerja. Perusahaan swasta yang berusaha mengumpulkan dan menampung pencari kerja, kemudian menyalurkan kepada orang-orang atau lembaga-lembaga yang membutuhkan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri, misalnya seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Arab Saudi. Selanjutnya, pengaruh yang kedua yaitu fungsi dan manfaat sosial kapital dalam tenaga kerja. Berikut ada 3 fungsi pasar tenaga kerja. Berikut ada 3 manfaat adanya bursa tenaga kerja.